Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidil ghurril muhajjalin wa qaidil mujahidin nabiyina wa qudwatina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man ahya sunnatahu wa salaka sabilah wa nahaja manhajah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Para hadirin hadirat, ikhwah wal akhwat rahimakumullah, panitia seminar nasional tarbiyah, pengurus Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia Depok. Alhamdulillah pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam suatu acara silaturahim nasional. Rupanya ini hal yang pertama, insya Allah hal pertama yang dilakukan yang disebut di era baru ini. Saya ucapkan selamat. Semoga Allah memberkahi usaha ini. Barakallahu lakum jami'ah. Dan sesudah itu saya ingin berharap bahwa semoga kata-kata kilas balik 20 tahun perjalanan tarbiyah, semoga makna yang dimaksud oleh panitia adalah 20 tahun pembaharuan tarbiyah Islamiyah, atau 20 tahun tarbiyah dengan T besar. Karena tarbiyah itu sejak masuknya Islam di Indonesia, bahkan sejak Rasulullah SAW pertama kali menyampaikan risalahnya, proses tarbiyah sudah berjalan. Agar kita tidak merasa bahwa ini adalah monopoli beberapa kalangan yang baru 20 tahun muncul di Indonesia. Tarbiyah telah dimulai sejak Islam disiarkan. Untuk Indonesia juga sejak Islam datang. Kalau tidak, dari mana kita lihat hasilnya? Berapa kata dalam bahasa Indonesia yang kita ucapkan ini bersumber dari bahasa Arab, bahasa Islam, dan dia bahasa ilmu, bahasa geografi. Khatul istiwa misalnya, garis lurus. Ada kutub, utara dan selatan, poros. Ada jazirah, sampai hari ini orang Hitu tidak bilang pulau-pulaunya. Jazirah Hitu di Ambon, di Maluku. Ada daerah, lingkaran, kawasan. Ada wilayah, teritorial. Apa yang kurang? Artinya sibghah yang dilakukan oleh proses tarbiyah yang panjang itu telah begitu mengakar, sehingga ketika beberapa belas tahun yang lalu saya menantang kelompok yang melecehkan Islam sebagai agama pendatang,
lalu muja-muja kepercayaan dan kebatinan mereka, saya katakan coba kalian bicara. Tiap ngomong di TV saja sujud menembah, iman takwa, itu bahasa Quran, kembalikan kepada pemiliknya, jangan pakai bahasa kita. Kalau anti kepada bahasa yang mereka bilang bahasa impor, agama impor, tanpa bagian dari bahasa Arab ini susah kita lihat kita bisa berbahasa. Lingua franca tertulis hanya muncul sesudah Islam datang. Kalau dulu susah kita lihat orang-orang awam bisa membaca kitab suci, karena pendeta-pendeta lah yang boleh membacanya. Kalau Waisya Sudra membaca kitab suci itu, maka ada perintah tuangkan timah mendidih ke telinga mereka. Tapi sejak pertama kali turun ayat Al-Quran, kita mendapatkan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin hadirat ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Jadi dengan demikian ini adalah barisan yang berkesinambungan. Kalau dikatakan pembaharuan tarbiyah 20 tahun ini memang demikian insyaallah. Jadi T-nya T besar gitu. Tarbiyah di mana-mana, T besar artinya sebuah ciri khas yang mempunyai dan membawa warna manhaj tertentu yang menjadi tren sejak 2 dekade terakhir, yang saya boleh menyatakan mempunyai saham yang besar yang patut dicatat oleh kalangan pendidikan dan pemerintahan, yang kalau tidak mungkin sejak 20 tahun yang lalu kampus ini sudah mulai kosong. Senior-senior kalian mungkin masih ingat yang sekolah di Fakultas Teknik malas-malas karena mendapatkan pelajaran, ada sebuah hadis, barang siapa yang bangun bangunan lebih dari 2 lantai, malaikat berkata fa'aina tadhhabun, kamu mau pergi kemana? Kenapa nggak kuliah? Malas, dilaknat sama malaikat nanti. Arsitektur, kamu kenapa ini nggak mau sekolah lagi? Kuliah di mana? Anu apa? Jurusan apa? Enggak apa, jurusan bahasa kafir, Inggris, sastra Inggris. Ada yang semua bajunya nggak ada lagi, tinggal 2 potong, zuhud. Baju di badan sama ditaruh di rumah. Itu pun kuliah dengan sarung dan baju koko, seakan yang kita pakai sekarang adalah pakaian Fir'aun yang nggak boleh dipakai. Bermacam-macam yang terjadi waktu itu di kampus-kampus, khususnya di Universitas Indonesia. Salemba, masih Salemba waktu itu, belum di sini. Ya, kalau yang pakai sendal jepit saja nggak dihitung. Inilah bagaimana Islam disikapi, bagaimana Islam didakwahi, dimulai secara baru. Bahkan sebagai bentuk refleksi dari represi, tekanan yang dahsyat dari rezim masa lalu, maka semua yang berhubungan dengan rezim dan budaya rezim menjadi haram hukumnya. Tidak jelas siapa muftinya. Tahu-tahu saya harus hadir untuk bisa diterima oleh para mahasiswa waktu itu. Saya tidak boleh pakai batik. Kalau pakai batik nggak ada yang mau dengar. Kenapa? Batik adalah Jawa, Jawa adalah musyrik. Mudah betul mengeneralisir. Kalau bisa pakai safari saja, safari pakaian pejabat, pejabat adalah tauhid. Tetapi memang itu satu hajat di waktu itu, adanya proses taksil, pemurnian, penjernihan, pengaslian, sehingga apa yang selain dalam teks harus disikapi dengan penuh hati-hati dan kecurigaan. Bahkan pun kalau sampai pernikahan salah orang mahasiswa dihadiri KUA saja nyaris tidak sah, karena dihadiri oleh pejabat togut. Kalau soal ketogutannya bisa kita diskusikan, tapi bukan sekarang ya. Apakah sekarang togut atau tidak, sepanjang masa bisa jadi togut demikian. Nah, demikian kita lihat represi, tekanan-tekanan yang terjadi, NKK, BKK,
Segala program yang buat mahasiswa tidak kreatif, hanya belajar, tidak peduli kepada perkembangan lingkungan, ternyata mendapatkan tantangan yang besar dan berhasil memunculkan bermacam-macam jawaban, tetapi pada akhirnya suatu jawaban yang nampak kita lihat hari ini adalah berkibarnya bendera tarbiyah al-islamiyah, at-tarbiyah al-islamiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Sebagian orang saya dengar memprovokasi ketika recruiting, tidak seperti sekarang ini. Kalau ada nasider nanti, Bang Dayat, saya saksikan satu hari bisa 3 kali turun naik puncak, 3 kali sehari, apalagi akhir pekan. Dari mana ongkosnya? Biasa, sundukuna juyubuna. Berangkas kita adalah kantong kita sendiri. Demikian maraknya recruiting akhir pekan, tidak pernah ada rumah kontrakan yang belum terisi yang dilewatkan begitu saja. Jadi bisa menikmati villa walaupun bukan memilikinya. Orientasi menikmati, bukan memiliki. Memiliki belum tentu menikmati. Menikmati belum tentu memiliki. Tapi memiliki tidak menikmati adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi banyak bersama dakwah kita berjalan. Saya dulunya kalau naik mobil muntah. Pemabuk saya ini. Bukan pemabuk karena minum. Kalau naik pesawat nggak apa-apa. Naik kereta api ya apa-apa. Kalau naik bus bisa mabuk. Tapi semua itu hilang sekarang karena terlalu sering turun naik ke tempat-tempat daurah, ke tempat-tempat recruiting. Alhamdulillah. Jadi banyak yang ikut mendapat manfaat dari dakwah ini. Ada yang memprovokasi recruiting yang tinggi itu dengan mengatakan kamu diajak tarbiyah ya. Bagaimana masyarakat ilmiah, mahasiswa di kampus dibodohi, tarbiyah itu kan dididik lagi kayak anak TK. Ya bu, ya bu, ya pak, ya bu. Saya katakan ketika mereka merasa sedih diprovokasi demikian, tarbiyah itu jauh dari makna ya bu, ya pak, atau membebek. Karena sebenarnya tarbiyah itu bisa masuk, termasuk pada dunia dewasa dan bukan hanya dalam bentuk dikte-dikte, ceramah-ceramah, tapi dalam berbagai bentuk. Rabba yurabbi, Rabba yarbu asalnya, Rabba yarbu artinya mengembang, tumbuh seperti tunas mengeluarkan daun, menumbuhkan akar, mengokohkan batang rantingnya, batang dahan dan rantingnya. Kazara'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghla wa fastawa ala suqih. Seperti satu benih yang menumbuhkan tunas dan lembaganya, makin mengeras dia, makin kokoh di atas batangnya. Yu'jibuz zurra, mengagumkan bagi banyak petani. Kalau sekarang benih tarbiyah sudah tumbuh, banyak petani-petani, dai-dai di mana-mana menjadi terheran-heran. Yu'jibuz zurra, dari mana datangnya mereka? Dulu tidak jelas dari mana, dari lubang semut atau di bawah akar pohon pisang. Dari got keluarnya, tahu-tahu begitu banyak muncul. Tahun 81, 82. Begitu banyak para akhwat keluar, terpaksa keluar dari sekolah mereka di SMU karena memakai kerudung, memakai busana muslimah. Gedung sekolah, semua peralatan sekolah termasuk departemen pendidikan yang dibangun 90% dananya dari pajak umat Islam harus mengusir putri Islam karena mereka menggunakan busana demi melaksanakan perintah agama mereka. Ada saja yang datang, Ustaz bagaimana ini? Ya kumpulkan dana terus sampai mereka bisa disekolahkan, dibiayai masuk sekolah swasta. Terkadang sekolah-sekolah Islam pun banyak yang menolak, kecuali kalau bayar penuh, tidak ada diskon. Pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa yang uang jajannya tidak seberapa, mengumpulkan dana itu. Alhamdulillah selamat. Jadi kalau nanti kita lihat butiknya Ida Royani, Ida Leman, Ana Rufaidah, boleh kita bukan menghujat,
Mbak, ingat-ingat ya dulu ketika susah, jilbab masih dilarang, ada pejuang jilbab sampai larangan ini dicabut, dan sekarang orang banyak menggunakannya di mana-mana. Cuma kalau dulu motivasinya hal satu, yaitu ibadah kepada Allah, sekarang macam-macam motifnya. Ada yang karena mode, ada yang karena bintang film aja pakai, apalagi saya pengen kayak dia, artis itu, artis Ramadan, presenter. Jadi wajar kalau mereka potongan lah. Ingat-ingatlah kalau dulunya itu dengan susah payah diperjuangkan, yang sudah dipecat banyak, punya anak 4, 5, ya, mereka telah berkorban besar. Sekarang bukan tidak ada artinya, tapi memang berlaku la yastawi man anfaqa min qablil fathi wa qatal wa kullu wa'adallahu al-husna. Tidak sama orang yang berinfak dan bertempur sebelum Futuh Makkah dengan orang yang ikut berjuang berinfak sesudah Futuh Makkah. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Masing-masing Allah janjikan kebaikan di sana. Jadi semua ibadah dan semua terkait dengan niatnya. Ada yang mode, ada yang ikut enak saja, dan lain-lain. Jadi bukan dikte. Raba yarbu, ada tumbuh berkembang. Tarbiyah mengembangkan energi potensi yang ada. Kalau dengan tarbiyah ini berjalan, potensinya tidak berkembang, yang penakut jadi penakut, di tengah seminar yang besar nanya nggak berani, ajukan pendapat nggak berani, yang ada gergetan saja, gondok aja, kesel saja, berarti tarbiyah ini nggak berhasil. Dia harus menghasilkan pemuda-pemuda yang cepat berpikirnya, tidak telmi. Innallaha astafa'u alaikum, Allah pilih dia, suci hatinya, wa zadahu basatan fil ilmi, cerdas akalnya, wal jismi, tegar, kokoh jasadnya. Harus ke sana munculnya. Jangan sampai ketinggalan berita, ketinggalan analisis. Kenapa? Karena adanya satu terobosan yang baik, berkah. Sepanjang 20 tahun ini berjalanlah proses tarbiyah ini dengan metode yang ketika dilihat oleh beberapa kalangan kelas dunia, dakwah ini pakai ini bagaimana ini? Satu buku yang tebal diringkas dalam beberapa baris, panah sana, saya bisa nafsirin panahnya aja. Sampai mereka katakan, uqulukum muqannanah, akal kamu itu sangat sistematis. Seorang mahasiswa bisa hafal luar kepala, apalagi kalau sudah 10 kali ngasih materi. Muqawimat Nahdlatul Ummah, As-Sahwah, ya, Al-Basirah, terus. Nah, bagaimana luar kepalanya itu mudah, uqul muqannanah. Tetapi ternyata mengandalkan pola itu saja tidak menghasilkan kreativitas. Seandainya kita hanya diam nongkrong, karenanya perlu ada tarbiyah dzatiyah. Tarbiyah dzatiyah, swadidik diri, yang tidak harus selalu mendengar, tapi mengembangkan, membaca. Bagaimana mungkin kitab sucinya turun pertama dengan Iqra, tapi orangnya nggak pernah membaca? Taunya ini memanah melulu. Perlu dikembangkan agar apresiasinya, agar sens zauk tarbawinya itu muncul. Jangan sampai kering. Karena untuk sekarang ini tidak cukup mengandalkan itu. Makna syahadah ini uraiannya, ma'rifatullah, Rabban, Malikan, dan seterusnya. Kita lihat perlu ada talaqi, kajian, membaca hadis, membaca tafsir. Karena itulah yang dijalankan oleh tarbiyah sebelum yang 20 tahun terakhir ini di masjid-masjid, dan telah menghasilkan warna seperti Indonesia yang sekarang ini. Darah yang terbanyak tertumpah membasahi negeri ini adalah darah para santri, para ulama, para syuhada dan pahlawan. Tidak mungkin mereka demikian kalau tidak ada proses tarbiyah. Kemudian percobaan tarbiyah, eksperimennya dimulai di berbagai wilayah, kepada ormas-ormas, kepada pesantren-pesantren. Dulu banyak dikirim buku-buku
buku-buku karangan misalnya Abul Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah, Syahid Sayyid Qutb rahimahullah, Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah, dan seterusnya. Masih dalam bahasa Arab, dikirim pesantren yang mampu bahasa Arab. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ditanya, udah baca? Belum. Kenapa nggak dibaca? Nggak kuning, nggak berkah. Jadi ada ormas yang menstandarisasi kitab dalam musyawarah nasionalnya, entahlah di mana, di Gresik, di mana, Jember waktu itu saya lupa. Ada sebuah ormas yang memberikan standar kitab yang ini ada berkah, ini tidak. Jadi monopoli berkah di tangan kelompok ormas. Nah, sehingga memang betul-betul kitab itu tidak menjadi pencerahan. Beruntung mereka yang di kampus-kampus sains, teknologi, yang disebut kampus umum dan sekuler, ternyata mereka mengambil dan mengakses dari yang berbahasa Inggris. Muncullah kebangkitan di kampus-kampus yang bukan kampus agama atau kampus pesantren. Munculnya dari sebelah sana dan mulai mencibir sebagian orang. Salah seorang kepala sekolah sanawiyah begitu dongkolnya melihat anak-anak SMU berjilbab. Kalau mau aliyah aja masuk, kenapa SMA segala? Nggak tahu masih hidup atau mati itu orang ya. Jadi begitu bencinya. Wallah alam, barangkali anaknya sudah pakai jilbab gitu ya. Biasanya begitu-begitu Allah berikan sesuatu yang lain dan dia akhirnya menjadi ka'annahu waliyun hamim, pelindung, menjadi sahabat yang begitu bersahabat dan membela. Begitu bencinya mereka. Nah, kok dari umum pakai begitu, bukan pesantren? Sudah paradigma umum, sudah mati begitu. Sekarang muncul yang baru, mereka kaget. Itulah munculnya satu bentuk lahan subur di wilayah ilmiah. Coba di kampus-kampus, dicoba di ormas kepemudaan, bukan nggak dicoba, tetapi iklim itu sudah terbentuk. Ilmu yang masuk di kepala itu hanya sampai ke kepala. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Bukan keluar kuping kiri. Kalau kuping kiri masuk berarti nembus dia. Mampir sebentar, keluar lagi. Nah ini ternyata banyak tempat yang tidak menjadi lahan subur. Mengapa? Karena sudah ada iklim, sudah ada idiom, ada milieu sendiri, kebiasaan dan tradisi sendiri. Materi-materinya mereka kagumi, wah bagus sekali, sistematis sekali, menjangkau sekali, komprehensif sekali. Cuma bisa sampai burung perkutut atau merpati yang ditepuki gitu. Sudah itu Anda dapat apa? Wah hebat dah. Ada sekelompok orang, Ustadz Kecamatan Timur Tengah, minta disegepok ini materi. Ya daurahkan kami dah. Ya akhi, nggak bisa begitu. Satu materi ini harus diendapkan, dibawa pulang, disampaikan sampai menjadi malakah, capability, menjadi zauk, menjadi sense. Enggak, kita kan ustaz-ustaz mubalik sekali juga bisa. Ya, ana jamin kalau antum dapatkan itu semua semalaman, dalam berapa hari antum lupa semua. Enggak apa-apa, pokoknya kita bisa, nanti kita kembangkan lagi. Sampai 20 tahun terakhir nggak jadi apa-apa. Bahkan dalam 20 tahun terakhir mereka ketinggalan terus. Ketinggalan. Ada hal yang sebenarnya ingin saya koreksi, pandangan-pandangan beberapa kalangan yang kurang bisa lapang hati. Di berbagai tempat, di kantor-kantor, di kampus-kampus, bahkan di berbagai provinsi, bahkan di beberapa negara, ada dakwah yang berjalan baik. Ketika munculnya generasi tarbiyah ini, ternyata karena mata air yang tak pernah kering, mereka berkumpul, mereka berjamaah, ada inspirasi yang tak pernah berhenti, tadabur yang setiap tadabur ada saja hal yang baru. Persis apa yang dikatakan oleh Syahid Sayyid Qutb, bahwa Quran itu Al-Kitabul Khalid wal Ata'ul Mutajaddid, kitab yang abadi, tidak bertambah, tidak berkurang huruf-hurufnya, tetapi apa yang bisa dihasilkan nggak pakai ngelamar, di Uber itu namanya. Barangkali
minta dong tolong bikin hubungan ke televisi supaya kita bisa tabligh di sana. Tidak, justru sudah bisa nolak, udah sibuk nggak bisa lagi lah, sorry aja ya. Allahu Akbar. Jangan sampai kita riya. Ini syukur tahaddusan bi ni'matillah. Karena memang perputarannya, dinamikanya memang tidak kering-kering mesti demikian. Hanya saja perlu kita catat beberapa hal. Ya, beberapa hal. Tadi di dunia sains awal-awalnya memang paling banyak teknologi sains, ya, IPA segala macam bentuk-bentuk yang akrab dengan ayat-ayat Allah kauniyah. Kalau dengan ayat-ayat Allah yang sosial karena penafsirnya banyak, kalau ayat kauniyah kan di laboratorium langsung. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tertunduklah para mahasiswa, para sarjana fisika, matematika dan sains. Tunduk mereka pada ayat Allah, setuju pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengamalkan Islam tanpa protes. Maka disebut, orang tarbiyah tidak kritis. Mau kritis apa lagi, udah nggak bisa lagi ada bergerak. Semua fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Baru belakangan muncul dari hukum, dari sosial, dari politik, dari psikologi, dari filsafat. Kenapa belakangan? Karena banyak melewati penafsir-penafsir. Ada Hegel, ada Marx, ada Lenin, ada siapa lagi? Ada, ya kalau lokal nggak disebut dah, non wahid nggak disebut, nanti aja. Yang lain ya, banyak sekali, ada Freud. Belakangan mereka melihat begitu banyak para pemikir, tetapi Indonesia makin begini. Kalau gitu kembali saja kepada pencipta manusia. Konsep Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Kemudian masa kini masuklah mereka-mereka yang terkurung di segi 4 kamar kecil, di mana keputusan-keputusan nasional diputuskan dari kamar yang tidak lebih dari 2 meter kali 2,5 meter. Terpuruk, ya, susah, tiarap. Mengapa? Sebab terutama sebelum dan sesudah peristiwa Tanjung Priok, masjid tidak kondusif lagi untuk muncul, kecuali untuk melakukan beberapa bacaan yang tidak jelas maknanya. Memang ada bacaan yang berjalan sampai hari ini. Dari radio Asyafiyah dimulainya, ketika para tokoh ulama termasuk Pak Natsir, Allah yarham, tidak bisa memberikan apa lagi. Kami sudah ngomong, kami sudah sampaikan, tapi keadaan tidak berubah. Umat Islam makin dilecehkan, makin dianiaya, orang lain makin gentayangan melakukan tindakan arogansi mereka. Sampai keluarlah tahun 73, 72 satu bentuk doa yang sampai hari ini dibaca. Yang membaca dengan yang didoain sama-sama nggak paham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini ungkapan ketika orang tidak mampu lagi, mau ngomong apa lagi? Kiai kita demo, nggak pantas kita demo. Saya pernah waktu sekolah bilang, demo aja kiai-kiai itu, tolak undang-undang perkawinan tahun 73. Jangan sampai demo lah, nanti ditunggangi. Emangnya keledai? Nah, yang ada akhirnya berdoa mereka. Tanpa ribut-ribut, doa dibunyikan sampai hari ini berbunyi, ya Allah, sampaikan salawat kami pada pemimpin kami Nabi Muhammad. Sibukkan orang zalim dengan tangan orang zalim lagi. Inti mau tidur, kami nggak mampu lagi ya Allah. Ashghilil zalimin biz zalimin. Walaupun cukup panjang masanya, memang akhirnya Soeharto jadi sibuk oleh Beni. Soeharto sibuk oleh pengikut-pengikut setianya dulu, digoncang dan digoyang. Wa ashghilil zalimin biz zalimin. Dan terjadi umat Islam dikabulkan. Panjang sekali doanya. Masa doa itu, wa akhrijna min bainihim salimin, keluarkan kami dari kezaliman mereka dengan selamat. Ya Allah, sampaikan juga salawat ini pada kerabat, pada keluarga beliau, pada pengikut beliau. Nah inilah, masuk kemudian sesudah kira-kira berjalan 10 tahun,
mulai mihwar sya'bi, era berinteraksi sosial, muncul yayasan-yayasan, dipuncaki mulai tahun 90-an, 80 sudah mulai yayasan muncul. Ada lagi sekolah terpadu, apalagi istilah baru ini. Ternyata yang tidak populer mulanya sekarang banyak orang tidak bayar franchise-nya, bikin aja spanduk sekolah Islam terpadu, sekolah dasar terpadu, taman kanak terpadu, entah di mana terpadunya, wallahu alam. Nah, inilah produk tarbiyah dan orang-orang tarbiyah. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti ini sempurna, ini sebuah eksperimen. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuk lagi mihwar muassasi, kelembagaan. Sebelum itu terjadi awal 98, muassasi kelembagaan, orang sudah mulai masuk merambah kemana-mana. Kader-kader yang dulunya tiarap, dulunya itu jalannya juga tidak boleh sama-sama, kadang-kadang dalam kondisi tertentu, bawa Quran aja malam nggak boleh, apalagi bawa catatan, hafal luar kepala, halakoh hari ini bagaimana, diendapkan, kemudian ditaruh di tempat sembunyi, pulang kosong, nanti diambil. Demikianlah berjalan dengan segala kesulitannya, merambat, merangkak, mengendap-endap, mencari tempat. Ya, dengan itulah kita mempunyai maknawiyah ruhiyah yang kokoh. Jangan otak cerdas, kognitif maju dengan panah-panah, tetapi kosong hatinya, sombong terjadi, kebanggaan, bahkan snob. Tahu snobis? Nggak bangga lagi dengan Islam, nggak bangga lagi dengan produk tarbiyah, tapi bangganya dengan sana. Termasuk menjadi tambah dungu, mentaklid cara-cara orang lain, padahal belum tentu benar. Dalam pendidikan anak dan lain-lain, anaknya ngomong jorok, biarin, kenapa? Ada saatnya nanti. Nggak ada koreksi apa-apa. Nah, saya ingatkan ketika awal masa muassasi dimulai, ingat, di Rusia, di Soviet dulu yang paling dibenci dua. Pertama Partai Komunis Rusia, yang kedua orang Rus. Partai Komunis Soviet lantaran kayak Golkar Indonesia itu merambah-rambah. Partai kok ngatur-ngatur birokrat itu. Kalau nggak jadi ini pokoknya keluar ini. Kalau nggak mendukung ini pokoknya gubernur dicopot. Kalau nggak ini wali kota copot, irjen dicopot. Kenapa? Tentara diatur, partai diatur, ini diatur oleh partai. Sehingga di mana-mana dibenci. Orang Rus sebagai orang paling banyak akhirnya arogan. Kalau ini dimulai, hati-hati. Selama ini banyak kita ini seperti dagang sate, dipasin sendiri, nusuk sate sendiri, nyajikan sendiri, bayar sendiri, nerima bayaran sendiri, ngasih kembalian sendiri, nyuci piring sendiri. Ketika ini sudah menjadi besar bersama, jadi restoran besar, pikulannya dijual, hasil uangnya dikumpulkan jadi satu, beli tanah, belum ada apa-apa, pasang lampion, pasang neonnya sudah berapa, iklan sudah berapa. Kalau tidak dikemas di manajemen baik, kita bangkrut. Kebersamaan yang menghasilkan kebangkrutan. Karenanya asongan-asongan sate ini harusnya berdaya terus. Dia tidak boleh berbangga dengan bangunannya lalu tertidur-tidur, tidak pernah mengurus urusan hariannya. Tetap dia harus kembali kepada akar masalahnya, akar tarbiyahnya, mahabin, tempat kancah dia dibangun. Kemudian jangan sampai nanti orang-orang tarbiyah dibenci gara-gara orientasi kekuasaan. Itu wilayah kami, nggak boleh kamu di sini. Ya, Murabi bilang, kamu di 10 orang ini, wilayah utama kalian tuh di kampus ini. Maksudnya A, B, C, D-nya itu, yang A ini, B-nya belakangan itu. Tapi ditangkapnya, ini wilayah kekuasaan saya, yang lain nggak boleh masuk di sini. Ini dakwah kami, yang lain nggak boleh dakwah. Bilang aja sama rektor sekalian, ini wilayah saya. Kalau nggak diusir sama rektor. Nah, ini sedikit yang terjadi, tapi cukup meresahkan biasanya. Apakah itu karena kekuasaan, perasaan punya otoritas, karenanya mereka menghadang asongan-asongan karena sudah punya toko besar. Tabiat toko besar kadang-kadang begitu, pakai kekuatan aparat lalu mengusir asongan-asongan. Kecuali mengasongan itu tempat jalan raya, nggak boleh dia asongan. Mengapa? Karena ada tempat yang luas ini tidak boleh untuk yang jual yang begitu-begitu. Ini tempat expo. Tempat expo itu dagangannya expo, seminar, outbound, segala macam. Itu tempat umum.
Nah, ketika itu sudah ada hasilnya, ditarik, direkrut ke dalam bentuk tarbiyah dan pengkaderan. Kemudian pada akhirnya apa yang harus kita lakukan sudah ini? Kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk seluas-luasnya menerobos kawasan yang dulunya tidak bisa ditembus oleh tekanan-tekanan yang dahsyat, kondisi yang sangat represif. Jangan sampai kita melupakan oleh adanya hal yang baru ini, bagaikan istilahnya kemaruk orang sakit, habis sembuh dari sakit, makan apa saja termasuk racun. Istilah orang pepatahnya, si buta baru melek, apa saja mau diliatin. Begitu juga sekarang, bisa jadi kita tertantang. Yang paling dulu yang kena adalah meninggalkan adab-adab pergaulan. Oh, sudah era reformasi sekarang, era muasasi sekarang, tidak lagi adab, tidak ada lagi taatan. Jodoh bukan di tangan murabi, tangan sendiri, nggak ada syuro-syuro, nggak ada itu, kuno, walat nanti. Ya, tapi juga jangan murabi itu udah tahu begitu, nggak pernah menggali ilmu. Pada akhirnya semua pertanyaan dijawab dengan jawaban yang apologetik saja itu. Oh, ini begini, tidak memuaskan, bikin hati menjadi kesal, mau melawan takut kualat, nggak ngelawan kok terus disuapi hal-hal yang nggak masuk akal. Ini harus ada peningkatan, kemesraan ukhuwah, tradisi konsultasi. Kemesraan ukhuwah tetap harus berjalan. Bagaimana? Ya, makan nasi bungkus, satu bungkus bertiga, tapi bukan satu ikhwan dua akhwat. Nasi bungkus satu piring, ikhwan akhwat sepiring berdua. Romantis amat. Punya dalil lagi, walladzina amanu ba'duhum awliya'u ba'din. Innal mu'minina wal mu'minat. Orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ba'duhum awliya'u ba'din. Satu sama lain adalah loyal, bersaudara, saling membela dan mendukung. Sepiring berdua, segelas berdua. Bagaimana sahabat Mu'adz bin Jabal, istrinya makan apel kemudian kasih budaknya laki-laki. Kenapa kamu begitu? Syekh Mustafa Sibai mengabarkan, jangan sampai ada ibu-ibu akhwat-akhwat mencuci lalu pakaian yang bagian khusus itu dijemur dekat ruang tamu atau tempat orang umum melihat. Itu kehalusan tarbiyah, mengajarkan kita satu kehalusan. Kemudian banyak hal yang menyebabkannya, kelemahan murabi di antara faktor. Yang kedua, intervensi luar, termasuk iklim rawasibul jahiliyah yang masih bersisa, sehingga banyak orang menuding sistemnya, padahal yang masalah adalah mekanismenya. Orangnya yang belum cukup kondusif, yang belum cukup bisa menerima, belum bisa menerima dan merubah dirinya. Padahal dakwah ini adalah taghyir, perubahan. Bagaimana kita mencari lahan dakwah ini, menemui orang-orang yang solehun lidakwah, yang laik untuk didakwah. Yang kedua, qabilun lidakwah, mau menerima dakwah. Yang ketiga, menjadi qabilun litaghyir, bisa dirubah, merubah diri dan dirubah dari negatif pada positif, dari malas menjadi rajin, dari pasif menjadi kreatif. Jadi awal diam, nongkrong diam, habis nggak boleh ngomong, murabi kita sakral. Ini sakral, nggak boleh, memandang wajahnya juga kualat. Wah, nggak ada yang begitu. Ya, bukan itu. Ada adab-adabnya, silakan. Ya, saya nggak mengiklankan, tapi ada adab halakoh ya. Mungkin perlu dicetak ulang ini. Adab halakoh Asaduddin ya. Nah, ini ada adabnya. Jangan sampai kita lupa. Nah, hal yang kondusif hari ini apakah akan berjalan terus? Belum tentu. Jangan sampai dibuka lalu kita tidak meraih apa-apa karena euforia. Lalu ketika panen, orang menanam, kita tidak menanam. Ketika orang panen, kita nggak panen apa-apa. Yang panen sekarang menanam banyak di kampus-kampus. Menanam candu, menanam madat, menanam racun, menanam dendam, menanam murka, menanam kebebasan, permisif, menanam ateisme, menanam bermacam-macam komunisme. Kita nanam apa? Kita euforia, paling-paling cuma memaki-maki dari jauh. Jangan sampai, wah payah tuh, sekarang udah banyak orang-orang ini, orang kiri udah banyak, orang kanan juga banyak, cuma dua kanan kiri.
Cuma ngomong begitu, lalu apa kerja kita? Ini salah satu dampak buruk yang harus diteliti para murabbi. Jangan sampai mutarabbinya itu jadi tukang mencela-cela, tukang memaki-maki saja, tapi kreatif menjawab persoalan. Kalau semua sekarang telepon televisi, semua pemancar ini, apa nggak berhenti ikan jorok itu? Sekian ribu sehari itu, kupingnya itu sudah capek itu. Kirimkan surat pembaca, kirimkan surat langsung ke televisi, surat kabar ke majalah, dengan cuma perangko 1.000 rupiah. 1.000 perak nggak laku lagi untuk beli bakso. Sekarang bisa dikirim, lihat dari ujung sana ke ujung sana. Setiap hari bisa jajan 1.000 rupiahnya itu bisa disisihkan. Dan ini dakwah yang bisa merubah. Tidak hanya menggerutu payah-payah sekarang. Ya ini reformasi apaan, bohong-bohongan. Anda bagian dari reformasi, bohong-bohongan juga nantinya. Nah inilah yang dikatakan tamatta' min arari najdin fama ba'dal ashiyati min arar. Sebuah puisi yang bagus menggambarkan nikmatilah harum bunga arar. Bunga arar hanya muncul ketika kira-kira asar sampai maghrib. Sudah maghrib tidak ada lagi. Mumpung ada, wah wangi yang harum indah bunganya. Di Yaman sana, di Najd sana ada bunga arar yang khas. Nikmati dikala menjelang petang senja datang, karena sesudah lewat senja tak akan ada lagi arar. Karena itulah suatu keniscayaan kita membangun sesuatu, diantaranya satu isti'ab penguasaan, isti'ab nazari penguasaan teoritik, isti'ab maknawi moral, isti'ab amali latihan-latihan kerja. Kader-kader harus menjadi kreatif, jangan menghitung-hitung, jangan bakhil, berkorban, berlelah. Tapi jangan lupa prestasi ilmiah. Kenapa? Nomor 1 harus diutamakan itu. Seorang sekarang doktor utama pernah menjadi pelajar teladan semesir, mahasiswa terbaik semesir, dibawa kepada seorang syekh dakwah, Ustaz Hasan Al-Banna, Allah yarham. Ini mau kenalan Ustaz, alhamdulillah. Apa yang dia bisa bantu untuk dakwah ini? Cara kamu bantu dakwah, jangan datang ke sini lagi. Loh, kok nggak boleh? Kamu masih punya masa depan yang panjang, nggak usah rajin-rajin ke sini. Belajar, pertahankan prestasi kamu. Karena prestasi yang dipertahankan adalah dakwah itu sendiri. Kalau kalian berdakwah berbusa mulut tapi IP-nya payah, NEM-nya payah, orang bilang, bagaimana ikutin dia? Payah. Tapi yang udah terlanjur payah juga tidak bisa dikatakan jangan dakwah sekalian habis harus hebat. Yang namanya nilai kan ada saja gitu. Jangan sampai kita nanti mengatakan, yang payah-payah nggak bisa dakwah, nggak boleh. Jadi bukan itu maksudnya. Tahu bagaimana proporsionalnya. Yang mau hafal Quran selesaikan dulu S1. Masa jeda menuju S2 baru hafal Quran misalnya. Kecuali yang memang sehari bisa hafal 30 juz misalnya. Atau enggak 10 juz dalam sebulan umpamanya. Insya Allah bisa dikebut. Kalau yang ini gagal, Quran enggak berhasil dihafal dan ini juga gagal dalam kuliahnya, utamakan amanah orang tua yang telah membiayai. Selesaikan dulu. Itu orang tarbiyah begitu mestinya. Tertib. Kemudian sesudah isti'ab, kualitas para murabbi. Kalau perlu murabbi nanti bikin halaqah besar pakai bahasa Arab pengantarnya. Saya siap memberikan tausiah yang demikian. Allahu Akbar. Siap? Insyaallah. Ya ikhwah, al-an yasnahu lakum an taftahu ayat min dzikril hakim. Inna Allah Ta'ala yaqul. Wah, begitu. Enggak paham, 10 kali datang insyaallah paham. Ini optimis. Ya memang berhenti. Ini 10 menit, mungkin 9 menit akan berhenti. 3. Aplikasi manhaj. Ya, harus ada peningkatan pada aplikasi manhaj. Ada skema yang meringkas, tetapi juga ada pengembangan-pengembangan. Setiap kader harus punya halaqah membaca hadis. Ya, saya membuka halaqah hadis sekarang ini Syama'ilur Rasul. Jadi ada 4 pengajian di Islamic Center Iqra itu. Ada akidah, perhidayat, pekan pertama, saya hadis pekan kedua, tafsir pekan ketiga, tafsir Tari, dan sirah Ustaz Muhammad Ishaq. Hadisnya sekarang yang sangat penting bagi para kader dan umat. Bagaimana mungkin Allah mengatakan wa azwajuhu ummatuhu, an-nabi aula bil mu'minin. Nabi lebih dekat pada orang mukmin daripada diri mereka sendiri, pada diri mereka. Sedangkan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Kalau istri Nabi adalah ibu-ibu kita, apakah tidak berarti Nabi bukan ayah kita?
Bukan ayah kandung tetapi bapak. Orang bilang bapak spiritual. Sekarang masuk pada bab syama'il, sifat-sifat Rasul, jalannya, ngomongnya, mendidiknya, diplomasinya, tidurnya, doanya, sujudnya, rukuknya, semuanya dari semua segi. Kana Rasulullah. Metode itu harus memperkaya. Jangan puas hanya dengan panah-panah. Ini kita kaya kognitif di sini, tapi afektifnya payah, ruhiyahnya payah. Gampang patah, gampang putus asa, gampang cepet marah, gampang ngambek, berhenti, mutung. Ya, terus saya berhenti juga nih. Ntar didatengin, saya lagi diilaj nih. Saya diilaj, saya kan futur. Futur ngaku ya, jujur gitu. Saya kan baru futur ringan kok saya dicap insilah. Wah, punya istilah yang hebat ya. Saya kan baru futur ringan kok saya dicap insilah. Wah, punya istilah hebat-hebat ya. Jangan gampang-gampang mengobrol istilah ya. Jadi aplikasi manhaj lebih cermat lagi memetakan iklim kekinian dan kesinian. Bagaimana iklim ini? Pengayaan. Saya ingin kadernya kalau sudah 2 tahun 3 tahun halaqah, aib kalau nggak tahu itu. Kalau 3 warna, ada warna ini merah sini apa? Bukan kader namanya. Nggak tarbiyah yang begitu. Satu divisi berapa batalion, satu batalion berapa kompi, satu kompi berapa peleton, berapa resimen isinya, panglima divisi itu apa pangkatnya, panglima batalion itu, komandan batalion itu apa, komandan regu itu apa, harus tahu gitu. Kalau enggak, dari mana carinya? Banyak di buku pintar juga ada. Saya nggak pernah baca. Nah itu aplikasi manhaj dikembangkan menjadi kreativitas. Kemudian pencapaian target-target, peningkatan pencapaian target-target harus dipenuhi secara ketat, disiplin dan akurat. Ketat, disiplin dan akurat ini ada record, bukan hanya asal misi pergi, tapi punya catatan, peningkatan segala macam. Sehingga kelaikan-kelaikan kita memerlukan sekian jurnalis, sekian editor, sekian banyak penyiar radio, sekian banyak penyiar televisi, sekian banyak tenaga ahli. Ya, banyak. Tapi tidak perakit, tidak itu perakit nanti itu, bukan itu. Kalau perakit di sungai ya, kalau perakit yang meledak petasan. Kita memerlukan banyak tenaga ahli. Kalau yang begitu udah kuliahnya udah tahu masalah-masalah begituan. 5, pemeliharaan orientasi harus selalu kepada keasolah, keaslian, ke Quran dan ke as-sunnah. Dulu kita dapat Quran, hadis langsung dengan Rasul bayan. Tidak ada penyebutan figur. Kita mau kemana? Kita ini organisasi apa sih? Kita tuh jamaah apa sih? Pokoknya liqalallahu, liqalar Rasul. Nggak ada yang nanya itu. Ketika sekarang banyak ini jamaah ini tokoh-tokohnya ini, bisa jadi ada kader karbitan. Kenapa karbitan? Bangganya pada figur. Kalau bangga pada figur, saya khawatir suatu masa ada bakar rumah yatim. Repot itu. Jawa Timur aja figuritas menghasilkan yang demikian. Jangan lagi kita itu, ya walaupun sudah ada penyebutan ini orang dakwah di kelas dunia, dakwah di kelas Indonesia, tapi bukan figur itu. Qala Allah, qala Rasul. Kembali pada as-shalah. Dulu bertahun-tahun orang nggak nanya kita mau kemana. Duga-duga aja. Kok kayaknya sama dengan buku yang saya baca. Nah, kreatif. Ya sama nggak sama, pokoknya Qurannya sama itu. Mau kita itu atau bukan, jangan, itu nggak penting. Yang penting bahwa kita ini sedang mengkaji Quran dan Sunnah. Kemudian ya, komitmennya itu harus dibangun di atas dasar kepada keaslian. Yang berikutnya, yang terakhir ini, kecerdasan, agar kita tidak jadi satpam yang bergadang malam hari menjaga orang dan siang tidur sepanjang hari. Artinya apa? Kita menjadi gawang, penjaga gawang hati nurani umat, ya, baik akhlaknya, baik budinya, dipuji karakternya, tidak sogok, tidak suka suap, sogok, KKN, kolusi, money politik nggak ada. Jadi puji hebat lah pokoknya, mereka hebat, bangga. Tapi apa? Tidur terus. Kayak satpam malam jaga, siang tidur terus. Kenapa? Ini nggak tahu, ini nggak ngerti. Apa sih yang terjadi di Burundi sekarang?
Apa sih yang terjadi di Palestina sekarang? Ya, siapa syahid yang terakhir? Berapa tahun umurnya? Berapa bulan usianya? Apa yang terjadi di sana? Nah, begitulah. Itu apa maknanya orang Yahudi berdemonstrasi memaki-maki Ariel Sharon? Mereka bilang kami Yahudi tapi bukan Zionis. Nah, itu apa maknanya? Oh, nggak tahu, saya belum baca. Kamu punya komputer? Iya. Ada internet? Ada. Kok nggak buka? Emang ada perintah? Wah, nunggu perintah. Nah, ini tidak cerdas jadinya. Saya pernah mengarahkan, bukan di sini tapi dari elemen sini gitu. Kalian udah masuk kemana? Udah suburlah di Rohis banyak. Rohis, selain Rohis kan ada apa banyak? Kumpulan ilmiah remaja, pencipta alam, ini itu segala macam. Masuki semua. Emang boleh? Loh, saya bilang emangnya nggak boleh? Dari kapan larangannya itu? Kami takut. Takut apa? Takut terwarnai. Loh, kalau iman takut terwarnai oleh kufur, apa artinya dakwah? Jangan hanya berpikir bahwa kawasan-kawasan hidayah ini akan dimasuki. Kita harus memasuki kawasan gelap. Lihat betapa dulu sulitnya kampus-kampus sekuler, kampus-kampus sekarang sudah berubah menjadi seperti ini. Mengharapkan orang begitu banyak di kampus kayak begini sukar. Tahun 81 ngumpul 5 orang, berapa orang, sepi, nggak ada itu. Jarang terjadi. Sekarang mayoritas di mana-mana. Ikatan dokter di Pakistan itu 90% dari kalangan. Di Mesir 90%, bisa 95%. Insinyur, dokter, ikatan itunya, senatnya dikuasai mereka. Di Pakistan pun demikian. Dulunya apa kecil-kecil, sekarang besar. Tapi jangan lupa kecerdasan. Cerdas dalam bicara, cerdas dalam memahami, dan cerdas juga dalam komunikasi. Kenapa? Kita sudah masuk sekian belas tahun sekolah, akhirnya kehilangan bahasa kontak dengan masyarakat kita. Umat kita nggak paham yang kita maunya apa. Umat nggak paham apa yang kita inginkan. Jangan sampai kita tanakudat, ya, berada di satu tempat yang orang menginginkan, sementara kita pergi lagi karena tidak puas. Atau kita dibanggakan orang karena beberapa hal, tapi tidak dibanggakan karena informasi dan pemecahannya. Kadang-kadang tentang disiplinnya. Kenapa? Terlalu banyak afwan ya akhi. Datang terlambat, afwan ya akhi. Store majalah terlambat, afwan ya akhi. Store ini, afwan ya akhi. Afwan melulu. Afwan itu bagi orang yang diminta maaf, dia memberi afwan. Ya, kalau yang melakukan salah, afwan melulu, entar nggak akan merubah diri. Sekarang kita harus lebih disiplin. Kalau contoh figurnya, bayangkan. Ini sudah baca yang terakhir ya, belum 9 menit nih. Dalam risalah pergerakan ada disebut, ya, sedikit orang yang tahu bahwa kader-kader tarbiyah, saya ganti istilahnya itu, kader, salah seorang kader ini keluar dari bengkel tempat dia kerja. Bengkel, bukan kampus, bengkel dia, tukang las, bikin furniture. Dia keluar dari kantornya, dari bengkelnya itu hari Kamis petang hari, karena liburnya waktu itu di sana hari Jumat. Tiba-tiba Isya dia sudah memberi daurah di hadapan sekian ratus orang, sekian puluh kilometer dari kotanya. Kemudian besok pagi dia sudah memberikan kuliah subuh di sekian ratus kilometer tempat, dan Jumat siangnya sudah khutbah Jumat sekian ratus kilometer lagi. Malam Sabtunya, asar hari Jumat, dia memberikan arahan pada mukhayyam, pada camping yang dihadiri ratusan pemuda dari berbagai kabupaten. Kemudian Isya'nya dibikin daurah yang luar biasa, mempengaruhi dan menimbulkan pengaruh besar dan perubahan pada syabab, pemuda-pemuda dan kader yang ada di tempat-tempat itu. Dan besok pagi sudah ada di bengkelnya, jauh sebelum datangnya buruh-buruh yang lain. Dia datang dengan wajah yang cerah, ceria, segar, walaupun lelah, tetapi dia penuh semangat dan kebanggaan. Seperti itulah kader seharusnya, profil unggulan yang dibanggakan, pada saatnya cerdas. Ingat bagaimana tukang furniture yang diejek, ya udahlah, kalau saya ceritakan nanti nggak beli bukunya ya. Di mana itu adanya? Memoir ya. Nah, bagaimana dikatakan? Ya, pokoknya selalu dialog-dialog kader itu cerdas dan telak, itu cirinya. Kalau masih tell me, ya insya Allah tell me-nya itu karena mikir.
Ini mungkin arahnya jalan lain, wali kali gitu ya. Ya, doanya yang kita harapkan ya. Ya akhi, doain kita aja lah. Demikian, mohon maaf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Semoga ini merupakan tanda cinta kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.